وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد الذي جميع القرب وتضامن إجوتنا للغائب والسماء والاستسلام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مظلوم لك اللهم صل سلاما كاملا وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد الذي تمحل به القلب وتنفرد به الروم والله الوحيد وتنال به الغائب وحسن العوائم ويستسقى مبدي وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مظلوم لك. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanallah wa syekhina wa walidina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jami'i jiranina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah pengajian mushola dan isya, mudah-mudahan segala amal ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih melanjutkan pengajian kita pada malam minggu yang telah lalu. Kita masih mengaji masalah mahabbah, masalah cinta dan mencintai. Kita terkadang hendak mengaku cinta
Anda mengaku cinta itu nyaman, tapi kaulah menjamin cinta kita terbalaskan dari orang yang kita cintai. Ataukah cinta kita hanya sebuah pengakuan? Kalau cinta kita hanya sebuah pengakuan, maka ini disebut dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Maka dukun bertindak. Apa cinta ditolak? Dukun bertindak. Jadi cinta itu harus ada buktinya. Si laki sayang lawan bini harus ada buktinya. Si bini sayang lawan laki harus ada juga buktinya. Orang cinta itu kalau sama-sama, ujar bahasa kitanya, frekuensinya sama, pasti ketemu dan pasti jadi. Ulun contohkan di tangan, amunnya tangan ulun ini, ulun tapak akan nanti ini, bunyilah, ada bapak. Tapi amunnya sebelah sini juga sama menapak, gerakannya sama, nah, maka ada suara ketemu dan ada hasil. Nah, di sini yang harus kita cari bahwa cinta tidak cuma sebuah kata, tapi cinta harus ada pembuktian. Supaya apa? Supaya cinta kita terima. Sama mencintai. Qala al-Imam al-Ghazali fi Ihya'ihi, Imam al-Ghazali di dalam kitab Ihya Sidin mengatakan, nah ini di antara bukti cinta. Ujar Sidin, manidda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzdzab. Barang siapa mengaku 4 tapi kadang menggawi yang 4, maka pengakuannya adalah sebuah kebohongan, artinya inya pendusta. Jadi kita lihat di diri kita nih, rancak ada mengaku yang 4 ini dan kita gawilah yang 4 macam lainnya. Apa ujar Imam Al-Ghazali? Di antara orang yang cinta, orang yang mengaku-ngaku itu, barang siapa mengaku 4 macam tapi kadang menggawi yang 4 macam, maka dia adalah pendusta. Yang pertama, manidda'a hubbal jannah wa lam ya'mal bi ta'ati fa huwa kadzdzab. Barang siapa mengaku cinta dan hendak masuk surga, tapi kada pernah melakukan ketaatan, sembahyang koler, puasa kaca, umur tuha sudah puasa iyang-iyang dia masih. Sama dengan anak-anak jam 12 kaca, udah ini tadi yang Tuhannya jam 9 kaca. Ujar orang apa? No, Bayi Sultan minum kopi lawan wali untuk. Lalu coba alasan kada ingat tadi ada oleh. Ketawa kurangnya. Nah, maka dia adalah pendusta. Orang yang bujur-bujur mencintai surga dan hendak masuk surga harus dibuktikan dalam perbuatan apa? Rajin beribadah, rajin sembahyang sunat, rajin puasa sunat, rajin membaca Quran.
Ini pembuktian kita kalau kita hendak masuk surga, PRT. Kita bujur-bujur mencintai surga itu dibuktikan dengan pengorbanan kita. Ujar Allah Ta'ala sadang sembahyang kita hendak dapat surga, dan ujar Allah Ta'ala tinggi, wahai Allah ulun hendak dapat surga, tapi orangnya mengaruh, guring kada karuan bangun, ada lubang-lubang lagi guring. Kepada hendak masuk surga, jangan malaikatnya ngululu baik kan. Ini yang pertama dahulu harus dibuktikan lawan pengorbanan. Wa man idda'a hubban nabi wa lam yuhibbil ulama'a wal fuqara fa huwa kadzdzab. Barang siapa mengaku mencintai Nabi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mencintai ulama dan orang-orang fakir, maka sesungguhnya cintanya hanyalah sebuah kedustaan. Inya pendustaan. Orang yang mengaku cinta Nabi, inya harus cinta lawan ulama. Kenapa? Karena ulama itu pewaris para nabi. Nabi kadang mewariskan harta. Nabi kadang mewariskan tanah lawan sertifikat rokok 10 buah ada. Tapi yang diwariskan oleh Rasulullah adalah ilmu, dan itu diwariskan kepada para ulama. Orang yang mencintai ulama, dia mencintai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di dalam diri sidin itu ada warisan Rasulullah SAW. Nah, ini namanya syaraful ilmi namanya. Kemuliaan ilmu yang menolak ulama itu bersambung dengan Rasulullah. Ada lagi syaraful nasab, kemuliaan nasab. Nah, ini para habaib. Ini kalau dibuka bagian habaib ini. Sedin alim minta, ada alim minta, tetap mulia. Pemabukah sedin, ada pemabukah, tetap mulia dari zatnya. Masalah gawian sedin secara zahir itu bisa aja urusannya lawan Rasulullah. Sedin diisi aja lawan pendatuan berusaha kita untuk campur. Nah, ini syarafun nasab. Kemuliaan nasab. Mana tadi? Nah, maka di sini sebagai bukti kita cinta kepada Nabi, cintai juga orang alim. Apalagi orang alim yang ada di kampung itu. Orang alim itu karena mesti pian bolang nang kayak ulungi, tahu bolongnya nang kayak tahu itu bojo nas. Karena mesti pian bolang. Bubuhan guru mengaji itu dihargai, dihormati. Kenapa? Di situ ada warisan Rasulullah. Yang melajari kita menyair, hormati dan sayangi. Yang melajari kita berburdah, bermaulidan, sayangi dan hormati. Kenapa? Walaupun sidin kada berulang, walaupun sidin kada berjubah, kada bergamis, tapi sedikit banyaknya di dalam diri beliau itu ada warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menyia-nyiakan ulama, apalagi yang ada di kampung kita. Jangan sampai orang lain, jangan sampai orang lain yang mengambil. Amunnya sampai orang lain yang mengambil, rugi sekampungan. Kenapa? Karena amunnya kampung itu lampunya sudah tidak dipindah ke rumah orang, rumah kita yang kadap. Amunnya rumah kadap, laki bini gini kada pindah dulu ya. Rumah kadap. Apabila rumah itu sudah kadap, lampu di rumah itu mati, nah ini kan kata hantu.
Panjang berai kada tahu tihang lampu tahu kenapa ada lampu. Dan saya itu perumpamaan kampung yang di kampung tersebut tidak tua guru, tidak ulama. Makanya kita kada usah aneh. Di kampung itu awalnya camu kurangnya. Ayam kurang, ayamnya itik kurang, itiknya jambu kurang, jambunya sandal kurang, sandalinya tapi sandalinya lain sandal kurang ini kendaraannya. Kenapa ranjang berai? Karena ada lampu di kampung itu. Mana lampunya diambil orang. Kita terkadang menganggap biasa. Kenapa? Karena kita rancak melihat sidin, rancak bertamu lawan sidin, bertetangga lawan sidin, sehingga kita terkadang menganggap biasa. Padahal itu lampu. Kita terbiasa tarang, melihat tarangnya biasa sudah. Lampu itu biasa ya. Bagi kita yang terbiasa tarang di Banjarmasin, ya Pak. Di Banjarmasin ini tarang ya. Tapi bagi orang yang hidup di pedalaman, lampu sebiji ini jangan dihurungi orang sekampungan. Kita menganggap lampu ini biasa, lampunya punya mati ganti, amunya pecah. Kita yang biasa di sini. Tapi bagi orang yang kada terbiasa melihat tarang sebiji lampu ini jadi sayanginya. Sebiji lampu ini dijadinya